Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak dosen mata kuliah farmakologi Bapak Putra, yang saya hormati teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Febri Diansa, saya sebagai moderator pada presentasi pagi hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama anggota saya. Yang pertama, Amalia Ika, yang kedua Amelda Daya Prastika, yang ketiga Ariska Pratami, yang keempat Aulia Wening Pramesti, yang kelima Rosid Firmansyah, yang keenam Eka Erliana Winda Astuti, yang ketujuh Endah Wulansari, yang kedelapan Farhan Yoda Abita, yang kesembilan Farida Salsabila, yang ke-10 Nur Sadah, yang ke-11 Febrian Adiansa. Baik. Saya di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kardiovaskuler. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemateri ke-1. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kardiovaskuler merupakan sebab kematian terbesar pada populasi pada golongan usia. Penyakit kardiovaskuler merupakan salah satu yang banyak ditemui, mungkin banyak yang menderita. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolisme darah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Tujuan dari praktik pertama adalah mengidentifikasi poin penting yang harus dikaji pada saat memberikan obat pada pasien. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan golongan obat yang diberikan pada kasus. Yang ketiga, mengidentifikasi pemberian obat pada kasus. Yang keempat, mengidentifikasi dan kontraindikasi pada obat pada kasus. Yang kelima, mengidentifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Tinjauan Tuan G mengeluh sering pusing dan susah tidur, serta bagi pasien dibawa ke rumah sakit dan diukur tekanan darahnya 100/110 mmHg. Pasien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit dengan kasus infak miokard akut. Pasien mendapatkan terapi propranolol 40 mg. Setelah mendapatkan terapi tersebut melalui injeksi intravena, tiba-tiba turun menjadi 35 kali per menit. Saat sebelum diberikan terapi, perawat sudah melakukan pemeriksaan EKG. Hasilnya sinus bradikardia. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi keempat. Poin-poin penting yang harus pemberian obat pada pasien. Yang pertama, usia. Harus memperhatikan dalam obat apapun kepada neonates, bayi, dan orang tua. Pada proses aborsi tidak lengkap, pengosongan lambung dan asam lambung menurun, dan terjadi hipoalbumin. Yang kedua ada kehamilan. Saat hamil terjadi perubahan pada fisiologis yang memengaruhi di obat pada ibu dan janin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 5. Yang ketiga ada kondisi yaitu penurunan fungsi ginjal yang mempengaruhi farmakoetik yang normal, dan penurunan fungsi hati dapat mengubah farmakokinetik
obat jika metabolisme hati atau empedu merupakan eliminasi utama. Yang keempat, menanyakan keluhan pasien. Dan G, mengeluh sering pusing, susah tidur, serta bagian leher kaku. Dan mendapatkan terapi propranolol 40 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. B. Identifikasi jenis dan golongan obat yang diberikan pada kasus. Beta blocker merupakan salah satu golongan obat yang digunakan untuk mengatasi infak miokard akut. Obat ini bekerja melalui mekanisme penghambat reseptor beta androgenik di beberapa organ, salah satunya jantung. Di Indonesia, obat beta blocker ini digunakan dalam terapi penyakit infak miokard, hipertensi, heart failure pada pasien rawat inap. Selain itu, propranolol merupakan obat golongan beta blocker yang sering digunakan dalam terapi infak miokard akut. Selanjutnya, saya persilahkan. Cara pemberian obat pada kasus 1, propranolol, obat anti golongan beta blocker. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor beta di jantung sehingga jantung dapat lebih lentur, pembuluh darah dapat melebar, dan aliran darah lebih lancar. 2. Penggunaan obat ini harus sesuai dengan dokter dewasa dan anak lebih dari 12 tahun untuk 3-4 kali sehari. Aritmia 10 mg 3-4 kali sehari. A 10-20 mg 4 kali. Mencegah migrain 40 mg 2 hari. Anak-anak aritmia 0,5 mg per kilogram BB dibagi 3-4 kali pemberian. Ketiga, preponolol dapat dikonsumsi sesudah makan. Pasien yang dapat mendapatkan terapi propranolol 40 mg yang diberikan melalui injeksi intravena. Pemateri ke-9. Identifikasi indikasi dan kontraindikasi obat pada kasus. Yang pertama, propranolol merupakan salah satu jenis obat anti hipertensi dan golongan beta blocker menyebabkan propranolol dapat digunakan pada pemberian hipertensi, ataxia, tremor, hipertropik, subtremosis, prophylaxis, migrasis, prokoinfarmiokard, angina, tirotoksikosis, dan prophylaxis variceal hemorrhage. Yang kedua, kontrasasi propranolol antara lain penyakit kardiovaskuler, yaitu sinus bronkikardia atau blokade derajat 2 atau derajat 3, gagal jantung tidak terkendali, angina prinzepatide, penyakit arteri perifer, hipotensi, dan sindrom penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Identifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus. Pemberian oleh perawat dengan menggunakan format checklist yang terdiri dari 7 item. Metode analisis data menggunakan uji statistik unit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pemberian obat oleh perawat tepat waktu, cara pemberian yang benar pasien, dosis yang benar, obat yang benar, dan dokumentasi yang benar berada di kategori baik 100%. Dan pemberian obat oleh perawat berdasarkan informasi yang benar diperoleh hasil kategori yang baik 92,5%. Maka dari itu bahwa gambaran pemberian obat oleh perawat pada kategori baik 92,5%.
Disarankan bagi perawat untuk meningkatkan prinsip informasi sehingga pasien lebih memahami intervensi yang diberikan dan oleh perawat berdasarkan informasi yang benar diperoleh dalam kategori baik. Mahfudah 18. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.